Selamat datang Jemaat Gereja City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online bersama di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja masing-masing. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah bersama secara online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Pasti luar biasa baik. Hari ini kita datang bersama, berkumpul secara online, kita akan beribadah bersama, menaikkan pujian dan penyembahan kita, dan memberikan yang terbaik saat kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk diperlengkapi, untuk dikoreksi. Dan mari kita buka ibadah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kami lalui bersama dengan Engkau. Ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa kami alami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami kembali bertemu secara online Tuhan, tapi kami yakin kami terus dekat dalam kasih. Kami terus saling mendukung dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami excited, kami sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Untuk menaikkan pujian kami, untuk menari, menyembah Engkau, tenggelam di dalam kasih Tuhan. Dan membaca firman-Mu, mengambil setiap rema dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi sepanjang acara, sepanjang ibadah Tuhan. Dan kami percaya Allah hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Allah Roh Kudus sertai setiap kami mengalami Engkau, mengalami terobosan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan dan menari ya. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji.
sama-sama katakan haleluya, amin ya. Here we go. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Aminkan lagu ini Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji ku sembah Kau Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi
Yesus Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu pagi ini, tanggal 14 Februari tahun 2021. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan, juga waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan untuk kami semua dapat pagi ini berkumpul bersama-sama secara online untuk memuji menyembah Tuhan, juga untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berikan kami Tuhan kemampuan untuk dapat menyampaikan dan mencerna firman yang ada Tuhan, juga berikan kami urapan sehingga kami dapat mencerna dan menyampaikannya juga Tuhan dengan mudah, sebab Engkau melakukannya melalui kami dan untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk Pastor Yosi yang secara profetis memberikan ayat ini untuk kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita baca di layar Anda semuanya, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita ulangi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara semuanya, kalau kita tadi baca bahwa Abraham ini tidak punya alasan untuk berharap, apalagi percaya akan apa yang Tuhan katakan, bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, bapa dari bangsa-bangsa yang besar. Sebab apa? Sebab pada saat itu pun ia sudah sangat tua renta, demikian juga istrinya Sarah, dan Sarah dikatakan sudah mandul, tidak memungkinkan lagi untuk memiliki anak, bahkan mereka tidak pernah punya anak. Nah, apa yang kelihatan di depan mata membuat mereka, akal sehat mereka, sense mereka bekerja, di mana jangankan berharap punya anak atau berharap punya kedudukan sebagai bangsa dari bangsa-bangsa, bapa dari banyak bangsa, sedangkan anak pun tidak punya, ya. Istri pun tidak mungkin melahirkan, mereka pun sudah tua, apalagi percaya. Jadi tidak ada alasan berharap, apalagi alasan untuk percaya. Nah, dalam berbagai terjemahan saya melihat bahwa apa yang Tuhan katakan ini sebetulnya tidak masuk akal, ya. All makes no sense, tidak masuk akal sama sekali, tidak logis, ya, dengan alasan-alasan tadi. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang hopeless dalam hal punya keturunan. Mungkin mereka di saat-saat mereka mungkin masih Abraham umur berapa ya? Kalau mereka usia terpaut let's say 25 tahun. Kalau Abraham umur 65, istrinya umur 40, masih memungkinkan melahirkan mungkin ya. Kalau di luar negeri umur 50 mungkin masih melahirkan mungkin. Ya, Abrahamnya juga umur 75. Ini sudah 75 yang Sarah, 100 yang Abraham. Ini sudah tidak mungkin. Belum lagi ada masa penantian buat mereka. Jadi bahkan kalau yang namanya berharap atau percaya itu disebut against hope. Menentang menentang seakan-akan menentang takdir ya. Mereka tidak pantas berharap, against hope. Dan dalam bahasa Inggris tertentu dikatakan against all odds. Saya kemarin nonton lagi film
tahun 80-an, tahun 84 kalau nggak salah, Jeff Bridges, saya nonton filmnya itu Against All Odds ya. Buat Anda yang seusia saya mungkin tahu filmnya, yang ada lagu soundtracknya itu yang terkenal Phil Collins, Genesis dengan Take a Look at Me Now atau Against All Odds, itu original motion picture soundtrack dari film itu. Saya nonton lagi dan saya pikir saya akan dapat sesuatu dari situ, ternyata enggak ya. Banyak film yang saya dulu nggak sempat nonton, kayaknya sih nggak ada kesempatan ya. Tetapi sekarang ada kesempatan, ada siaran Netflix, ada apapun gampang. Saya ternyata lihat, ternyata nggak berkesan juga ya. Ternyata memang sudah bergeser ya seleranya. Nah, kalau kita baca di Roma 4 ayat 18 versi The Passion Translation, TPT, Anda bisa buka di www.biblegateway.com ya. Itu banyak sekali ayat Alkitab berbagai terjemahan. Di Roma 4 ayat 18 versi The Passion Translation dikatakan against all odds ya. Against all odds itu apa ya? Kemustahilan lah, merupakan suatu kemustahilan ya. Unlikely ya, nggak mungkin dicapai ya. When it looked hopeless, kelihatannya memang hopeless yang Abraham ini. Abraham believed the promise and expected God to fulfill it. Tetapi Abraham percaya juga, ya. Abraham percaya juga akan apa yang telah Tuhan janjikan, bahwa dia juga berharap Tuhan akan memenuhinya. He took God at His word. Dia mengambil perkataan Tuhan, and as a result, he became the father of many nations. Dan pada akhirnya dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. God's declaration over him came to pass. Biarlah apa yang Tuhan telah deklarasikan, nyatakan kepadanya akan terjadi. Your descendants will be so many that they will be impossible to count. Jadi Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu, ya ini ngomong pada saat Abraham belum punya anak bahkan ya. Keturunan-keturunanmu akan sangat banyak sampai susah dihitung. Dikatakan di catatan kakinya bahwa beyond hope, in hope believed. Justru di luar jangkauan harapan dia tetap juga berharap dan percaya. Nah, inilah iman Abraham. Apa yang membuat Abraham tetap percaya? Apa yang membuat Abraham tetap berharap akan perkataan Tuhan tadi? Apakah apa yang dijadikan patokan oleh Abraham? Nah, kita akan lihat 5 ayat sebelumnya. Kita lihat Roma 4 ayat 13. Roma 4 ayat 13 ya, mengatakan demikian. Kita baca sama-sama. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sekali lagi ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi Abraham itu punya iman, berdasarkan iman ini ya dia menemukan kebenaran. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin agak sulit saya pahami. Tetapi saya sangat diberkati waktu itu Pastor Kong, gembala senior kita, Pastor Kong pernah mengatakan ini ketika Vertical Leap Seminar beberapa tahun yang lalu. Dari versi Roma 4 ayat 13, versi New Living Translation. Dikatakan bahwa apa kebenaran itu yang dimaksud ya. Nah ini, clearly God's promise to give the whole earth to Abraham and his descendants was based not on his obedience to God's law, but on a right relationship with God that comes by faith. Sekali lagi, on a right relationship with God that comes by faith. Jadi dikatakan bahwa jelas sudah janji Allah kepada Abraham untuk memberikan seluruh bumi kepadanya dan keturunannya
bukan didasarkan karena ketaatan Abraham akan hukum Taurat, tetapi akan hubungan baik yang terjalin antara dirinya dengan Tuhan selama ini berdasarkan iman dia. So, faith is a good relationship with God. Sekali lagi, faith is a good relationship with God. Iman adalah hubungan baik dengan Tuhan. Jadi iman itu bukan berarti Anda beriman punya mobil, misalnya ya, punya rumah. Anda beriman, Anda percaya, lantas Anda ketika Anda memiliki berarti iman Anda teruji. Bukan iman seperti itu. Atau Anda percaya Anda bisa. Hampir mirip tapi tidak sama dengan yang dikatakan hubungan baik dengan Tuhan. Jadi begini, Abraham tahu jika Tuhan itu baik bukan dari kata orang, bukan dari ajaran orang tuanya, karena saya rasa Terah itu masih penyembah berhala ya. Di atas Abraham itu masih penyembah berhala. Kemudian bukan juga berdasarkan literatur yang dia baca. Zaman itu mungkin belum ada literatur, mungkin pada zaman itu masih ditulis dengan batu ya. Belum ada yang mengerti hal ini ya. Abraham belum banyak yang mengerti, dan mungkin kalaupun sudah ada yang mengerti mungkin tidak berhubungan dengan Abraham. Beda zaman, beda waktu. Nah, jadi Abraham tahu jika Tuhan itu baik bukan berdasarkan apa kata orang atau apa yang dia baca, melainkan berdasarkan hubungan baik yang terjalin antara dia dengan Tuhan setiap hari. Itulah iman dia, hubungan baik dengan Tuhan. Jadi tiap hari dia lihat Tuhan itu baik. Jadi jelas jika ada orang mengatakan Abraham, Tuhan itu tidak baik, dia bingung pasti. Kenapa? Karena selama ini saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak baik. Dia selalu baik. Ya. Jadi jangan kalau misalnya Anda naik motor misalnya, nggak kehujanan, Anda bilang, oh Tuhan baik ya. Kenapa saya tanya? Karena nggak hujan. Saya pernah ada orang mengatakan begitu di depan saya dan saya nyeletuk. Saya nyeletuk dan membuat dia membungkam mulutnya. Saya tanya, jadi kalau kehujanan kamu Tuhan itu nggak baik ya? Dia nggak bisa jawab. Jadi kadang orang bilang Tuhan baik itu latah, ya, lip service aja. Jadi asal ngomong, ya seperti orang bilang shalom, Tuhan memberkati, ya. Itu kata-kata itu kadang tidak ada meaningnya, kadang ada meaningnya, tetapi Anda nggak mean it ketika mengucapkannya. Anda mengucapkan sebagai pembuka dan penutup kalimat saja. Mungkin sebagai asyir Anda bilang shalom, shalom, ya, atau membuka salam, shalom. Tapi Anda nggak benar-benar memberkati orang dengan damai sejahtera, ya. Kemudian Anda bilang Tuhan berkati, itu sebagai keharusan, seperti menutup surat pada WA ada GBU, ya, God bless you, atau bikin stiker yang tulisannya God bless you, itu sekedar hanya sekedar ya mungkin keharusan saja ya, kebiasaan. Saya kalau menjawab, saya ngirim artikel satu hari itu pada ratusan orang dengan dalam grup Bible Study, dan ketika mereka balas terima kasih atau apa, saya katakan God bless you atau saya kirim stiker God bless you, but I mean it. Saya cari stiker yang betul-betul saya ingin memberkati dia lewat itu. Kadang bukan God bless you tapi stay strong, stay health, ya apapun itu. Jadi even thank you pun saya niat ngomongnya. Ya. Nah kembali pada cerita Abraham ini. Jadi Abraham tahu bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Bukan kata orang, bukan berdasarkan apa yang dia baca, tetapi karena tiap hari dia bergaul bersama Tuhan, dia punya good relationship with God, dan dikatakan very good. Di Alkitab dikatakan Abraham itu sahabatnya Allah, jadi dia memang very good relationship with God, dan itu menumbuhkan iman dia. Yang dia dengar hanya Tuhan saja, nggak ada orang yang ngomong sama dia tentang Tuhan. Ya, kalau dia ada yang ngomong tentang Tuhan nggak baik pun, dia lihat dengan mata kepala sendiri tiap hari, Tuhan baik kok. Ya, jadi kalau Anda mau merasakan kebaikan Tuhan ya alami sendiri ya, jangan kata orang. Ya. Nah, relationship seperti apa sih yang dimiliki Abraham yang bisa kita miliki juga setiap hari? Saya pernah men-sharekan ini pada Anda mungkin.
ada 4 tahapan relationship. Saya belajar waktu di Wagner. Yang pertama, yang paling dasar adalah tahap pemimpin dengan pengikut. Kedua, naik lagi tahap hamba dengan tuan. Naik lagi bapa dengan anak. Yang paling ultimate adalah sepasang kekasih atau sahabat. Sekarang kita lihat tahapan yang paling bawah, pemimpin dengan pengikut. Apakah Anda bisa bertemu dengan kepala negara atau presiden setiap hari, setiap saat, kapanpun Anda mau? Saya rasa tidak. Ya, menterinya pun mungkin nggak ketemu tiap hari dengan Pak Presiden. Jadi atau mungkin dalam sebuah organisasi besar, sulit kayaknya kita ketemu dengan mungkin ketemu dengan gembala pun ada saat-saat tertentu, mungkin seminggu sekali, ya, nggak bisa mungkin setiap hari kecuali memang ada keluarganya. Kemudian jadi dan kita pun mungkin kaku, ya, mungkin kaku. Kalau saya mungkin ketemu Pak Jokowi juga mungkin saya yang terbiasa dengan public speaking pun saya akan mungkin agak macet karena grogi mungkin, atau karena kagum sama beliau, itu dia salah satu favorit saya. Nggak segen lah, ya, dengan pemimpin, nggak bebas gitu. Kedua, naik lagi hubungannya sebagai tuan dan hamba, sebagai majikan dan bos, ya. Apakah pegawai saya di kantor bisa ketemu saya bebas sebebas-bebasnya? Tidak. Tangan saya ini berkuasa sekali. Jadi ketika ada orang nongol di pintu kantor saya lagi telepon atau saya lagi sibuk, saya akan angkat tangan begini, mereka langsung datang lagi lain kesempatan. Jadi nggak sembarang yang namanya tuan dan hamba bisa berinteraksi, ya, berelasi, itu enggak, ya. Saya dengan bos saya, saya sebagai bos dengan anak buah saya, juga mungkin pembicaraan tuh agak kaku juga, ya, karena terbukti saya sering kali bilang sama anak buah saya, coba santai aja, kalau ngomong nggak usah terlalu kaku, ya, terutama kalau lagi mau pinjam uang, ya santai aja, kita ngobrol aja, ya. Kemudian saya juga dengan bos saya, yaitu ayah saya, mertua, pernah diberitahu sama beliau, coba ngomongnya yang enak seperti ayah dengan anak. Dengan begitu saya lebih lega. Soalnya saya juga segan ke beliau. Beliau itu bukan hanya orang tua tetapi mentor buat saya, juga bos juga. Jadi naik lagi antara bapak dengan anak. Nah, ini mungkin agak lebih akrab, ya. Tapi saya pun kalau masuk ke kamar ayah saya ketuk-ketuk, saya nggak langsung buka. Enggak. Saya ketuk-ketuk permisi, nggak dibukakan, ya saya nggak buka langsung masuk, enggak. Paling kalau buka kulkas, kalau saya ke rumah mama saya buka kulkas, saya buka, ya, saya makan sesuatu dari situ, pas pagi makan saya tanya, "Ma, ini punya siapa ya?" Minta izinnya belakangan, ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Enggak. Jadi saya, tapi kadang juga for the sake untuk ngajar anak saya sengaja tanya ibu saya, "Mah, di kulkas ada makanan apa?" "Oh, buka sendiri," gitu. Supaya anak-anak saya juga nggak langsung buka kulkasnya, mereka juga sering tanya, ya, ini kulkas apa isinya. Nah, yang paling atas adalah sepasang kekasih. Kalau Anda dengan kekasih Anda gimana sih dengan sahabat Anda? Kalau saya dengan sahabat-sahabat saya terbuka. Banyak hal yang nggak bisa diceritakan ke pegawai, ke pengikut, ya, member di organisasi, atau ke anak sekalipun, ya, karena usia mungkin. Saya cerita ke sahabat saya lebih plong gitu, ya. Apalagi kalau kekasih, pasangan istri saya nggak ada yang tutup-tutupi. Ya, kalau ada tuh, minggu kemarin ada tentang orang cerita bahwa dia kadang ngeliat-liat isi HP istrinya, demikian juga di sebaliknya. Kalau saya dengan Pauline nggak pernah, ya, lihat-lihatan. Buat apa? Karena saya menurut saya itu privasi. Bahkan kadang saya kalau mau buka handphone dia, disuruh sama dia pun saya tanya, "Ini passwordnya apa ya?" Saya kadang susah mengingatnya, lupa. Kalaupun saya tahu, saya ingat, saya nggak buka-buka urusan orang. It's another people's money, bahasa Inggrisnya, yaitu urusan orang lain.
Jangan lakukan apa yang orang lain nggak mau, yang Anda nggak mau orang lain lakukan pada diri Anda. Tapi ya memang kalau mau buka, yang saya terbuka, mangga silahkan, lihat saja isinya ya. Nah, sepasang kekasih atau pasangan itu lebih terbuka. Nah sekarang saya kembali tanya pada Anda, hubungan antara Anda dengan Tuhan seperti yang mana? Seperti yang antara pengikut dengan pemimpin saja, mestinya kaku dong. Atau hubungan Anda sudah seperti tuan dan hamba? Ya, hamba Tuhan ya, keren. Tapi tetap aja kalau kaku ya susah ya. Sama Tuhan masih takut-takut, aduh susah banget ya. Kemudian hormatnya mungkin ya agak berlebihan porsi ya. Ya mungkin Tuhan juga tidak ingin Anda menghormati dia seperti itu. Lebih baik mendengarkan kata-katanya daripada gayanya yang hormat aja gitu ya. Menuruti firman-Nya, perintahnya daripada sikap yang sengaja ditunjukkan lewat penampilan. Nah, atau apakah Anda seperti bapak dengan anak? Oke, that's better. Atau Anda seperti sepasang kekasih? Kadang saya empat-empatnya, tergantung suasana. Ya, kalau saya sedang punya masalah pelik, mungkin saya seperti pengikut dengan pemimpin, saya meminta arahan dari pemimpin. Kalau saya sedang mau melayani, saya berdoa kepada Tuhan saya, Tuhan deh, memang dia Tuhan saya, ya, saya memang hambanya. Kemudian ketiga, kadang saya seperti bapak dengan anak, terutama kalau urusannya sudah lagi sakit hati, ya, lagi kesel, lagi sedih, nah itu urusannya sama bapak, ya. Nah, tapi kadang juga saya seperti sepasang kekasih, seperti best friend, gak ada yang tutup-tutupi, baik saya kepada dia, saya gimana bisa nutupin sih, juga dia kepada saya. Nah, Abraham seperti apa? Saya rasa dia sudah yang ultimate juga, seperti sepasang sahabat atau kekasih, ya. Kita nih semua mempelai wanitanya, calon mempelai wanita Tuhan loh. Suatu saat kita akan menjadi mempelai wanitanya, dan kita semua yang laki maupun perempuan, roh kita tuh kembali dan menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi kita tuh pasangannya Tuhan. Jangan, memang kita pengikut, kita memang hamba, kita memang anak, tapi jangan lupa kodrat kita sebagai kekasih Tuhan. Nah, bagaimana hubungan ini bisa menumbuhkan iman Abraham? Atau bagaimana ini jadi kebenaran buat Abraham? Iman dia menjadi kebenaran, diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena dia memaintain atau ada maintenance ya, perawatan akan good relationship-nya. Jadi hubungan itu perlu di-maintain. Saya langsung sajalah hubungan dengan keempat yang tadi. Pengikut dengan pemimpin, hubungan harus di-maintain? Ya. Kadang di organisasi, di Full Gospel, Businessman Fellowship International, saya keep contact pemimpin saya, terutama RP saya, RP Jabar 1 saya, Insinyur Ferry Ferdian, atau RVP-nya Bro Ferry Gunawan Tirta, kakak kelas saya juga di Unpar waktu itu beliau. Saya sering kontak ya, mungkin dari WA atau ketemu langsung, meminta arahan, dan saya mau berubah. Seperti yang dikatakan kalau saya mendapatkan teguran. Jadi kalau ada yang bilang saya itu kekeh, nggak mudah berubah untuk apa yang telah tetapkan, kayaknya belum kenal saya baik ya. Karena saya tipe yang kolerik, betul, saya suka kekeh, tapi ketika saya tahu itu salah, saya berbalik 180 derajat. Ya, kalau di mana karakter yang lain belum tentu mau berbalik. Nah, kemudian saya maintain hubungan dengan mereka. At least seminggu sekali saya pasti kontak. Ya. Kemudian dengan tuan, dengan bos, ya saya masih kontak. Walaupun mungkin kontaknya ketemunya pas hari Minggu dengan ayah saya, ayah mertua dan keluarganya, hari Minggu untuk ibadah bersama misalnya. But we still contact, ya. Atau kita makan bersama pas ada acara-acara tertentu. Itu di-maintain hubungannya, ya. Pada saat ulang tahunnya saya harus tahu, pada saat tahun baru saya harus tahu. Jadi bukannya sekedar tahu tetapi dijalankan hubungannya, ya. Mengucapkan salam, mendatangi rumahnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian dengan bapak, ya, kalau dengan bapak, dengan ayah saya, mungkin ayah saya sudah almarhum. Jadi saya dengan mama saya tiap hari kadang menyempatkan diri
hari weekdays itu untuk mampir ke rumahnya, untuk menemani dia makan siang, cuma sejam lah rata-rata, ya, menemani dia makan siang. Jadi itu cara saya maintain hubungan dengan dia. Kemudian, nah, dengan kekasih, dengan pasangan, saya juga saling memaintain. Kami saling memaintain. Kata saling di sini penting, ya. Mungkin someday kita akan bicara tentang hubungan keluarga. Kalau saya bimbingan pranikah, saya kebagian tentang finance aja. Sebenarnya pengen juga sih, pengen sharing tentang hal hubungan suami istri ini. Tetapi it's okay. Saya seringkali mendapat kesempatan untuk membimbing orang di dalam carousel saya. Nah, dalam hubungan dengan pasangan atau dengan yang lainnya tadi, harus ada kata saling memberi, bukan menuntut. Ya, kalau Anda saling menuntut, nggak pernah memberi, ya capek hubungannya. Lama-lama yang namanya dituntut, ya manusia tuh unik ya, kadang ditarik malah kalau saya bilang babi kasar ya. Kalau babi tuh ditarik kupingnya ke depan, mundur ke belakang. Tarik buntutnya ke belakang, maju ke depan. Saya nggak bilang Anda seperti itu, tetapi kadang manusia ini bertolak belakang. Kadang kalau dituntut malah dia makin nggak mau memberi. Tapi kalau dia kenyang diberi, dia akan menuntut dirinya untuk memberi juga. Ini kasus khusus ya. Tapi marilah kita saling memberi. Ya. Kepada Tuhan juga memberi diri. Kemudian mari kita juga saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini ngomong tentang submission. Ya. Kalau Anda suami istri, seringkali ya banyak kan dikasih tahu ayat yang hai istri tunduklah pada para suami. Itu terus yang digaung-gaungkan sehingga istri pada tertekan. Suaminya sok berkuasa. Enggak, baca yang bawahnya. Suami harus mau berkorban buat istrinya seperti Yesus berkorban untuk jemaatnya. Jadi kalau suami nggak berani mati buat istrinya, ya nggak. Bagaimana istrinya mau tunduk? Dia tidak lihat ada moral example di situ, ya. Tidak bisa. Menundukkan diri di dalam Alkitab artinya saling menundukkan diri, submissive. Nah, submissive juga Anda mesti lihat-lihat submitnya seperti apa, ya. Kalau submit sama pemimpin bukan berarti submit membabi buta, babi lagi ya. Jadi bukan submitnya membabi buta submit, enggak. Kalau kita disuruh untuk meninggalkan Tuhan, ya kayaknya nggak bisa submit ya. Tapi contohkanlah submit kepada Tuhan tuh gimana. Jangan kita nyuruh orang tunduk sama Tuhan, kita sendiri liar ya. Jadi jangan sampai kita bilang, hai istri tunduk pada suamimu. Tetapi suaminya sendiri tidak tahu bagaimana cara mencontohkan tunduk. Dia aja nggak tunduk sama Tuhan, nggak tunduk sama orang tuanya, bahkan nggak mau tunduk pada perkataan istri. Ya, dia nggak pernah minta izin pada istrinya. Loh, kok mesti minta izin, kan kepalanya suaminya. Betul. Kalau saya dalam beberapa kasus saya minta izin sama istri saya, ya izin. Terutama dalam penggunaan uang. Jangan-jangan dia sudah atur alokasi dana tertentu, terus saya pakai seenaknya, kan nggak bisa, kecuali itu uang saya, uang jajan saya, itu lain lagi. Ya. Bahkan kadang saya kalau istri sudah ngomong apa, kadang saya percaya kok Tuhan juga bisa ngomong lewat istri. Bisa. Saya mau kesini aja, nih pakai baju batik ini. Tadi saya udah mau pakai batik warna coklat, tapi istri saya bilang, kamu kayaknya lebih cocok pakai batik warna hitam merah itu, pemberian pas Stephen Sinta Berata. Oh, saya pikir ya sudahlah. Tapi ketika selesai mandi, saya langsung menyambar baju ini dan saya pakai, dan saya tanya lagi, bagus pakai ini ya? Iya, lebih bagus pakai ini ya sudah. Kalau saya kelihatan bagus pakai baju ini, padahal saya nggak pede misalnya, itu karena istri saya bisa melihatnya. Mungkin saya pikir saya pakai batik yang tadi coklat, kelihatan bagus, orang bilang jelek banget batiknya misalnya. Kemudian saling menjaga komunikasi, ya, menjaga komunikasi. Waktu pacaran saya sama istri saya, kok ini jadi tema pacaran? Temanya jadi keluarga. Waktu saya pacaran sama istri saya sering berantem sama dia. Tapi ketika menikah itu jarang sekali berantem. Ya, hitungannya
tahunan sekali, ya jarang. Ada perselisihan paham, tetapi nggak dibuat sampai diruncingkan sampai bertikai, enggak. Saya saling menjaga komunikasi. Kenapa? Saya tidak menganggap saya sebagai suami, lalu istri sebagai subordinate dari saya, baru anak-anak, enggak. Saya tuh pecandu Alkitab lah. Alkitab mengajarkan memang suami itu kepalanya, tetapi tetap posisinya itu laki dan perempuan equal, sama, ya, nggak dibeda-bedakan, ya. Pada saat saya bilang sama anak saya, kalau daddy nggak ada di rumah, kamu harus dengerin mami. Kalau mami nggak ada di rumah sama daddy nggak ada di rumah, dengerin mbak, pembantu, ya, asisten rumah tangga, ya. Kalau David anak yang kecil nggak ada di rumah cuman sama Faith, kakaknya yang perempuan, yang sulung, dengerin kakaknya. Jadi itu ada subordinasi yang jelas. Tetapi mereka tuh wakil, kepanjangan tangan, ya. Bukan berarti di bawah. Bukan berarti Faith berada di atas David, enggak. Faith dan David sejajar. Saya dengan istri saya sejajar, Anda paham? Jadi kami saling menjaga komunikasi. Saya sering lihat bahasa kasih istri saya apa sih? Bahasa kasih istri saya tuh quality time. Jadi kadang saya memang meluangkan waktu sama dia ngobrol, mendengarkan dia bicara atau apa, ya, tukar pikiran, itu pergi sama-sama berdua. Itu bahasa kasih itu saya berusaha penuhi. Kenapa? Dalam rangka menjaga komunikasi. Karena apa? Kalau ini bisa jadi satu tema baru lagi. Kalau komunikasi itu tidak dijaga, dalam arti kalau bahasa kasih dia tidak saya penuhi, jangan harap bahasa kasih saya yang adalah service dan supporting word dia akan penuhi. Boro-boro, kata orang Sunda, bororaah, nggak akan dipenuhi. Orang nggak akan peduli. Orang tuh nggak peduli seberapa banyak Anda tahu tentang mereka, tetapi orang pengen tahu seberapa banyak Anda peduli terhadap mereka. So jadi inilah cerita tentang hubungan baik antara kita dengan Tuhan. Nah, problemnya, kenapa dikatakan tidak ada alasan untuk berharap, apalagi percaya. Padahal Abraham punya alasan, Dia punya sejuta alasan untuk percaya dan berharap. Kenapa? Dia kenal Tuhan, dia punya hubungan baik. Bahkan dia tidak punya alasan untuk tidak percaya. Betul kan? Kelihatannya ayat ini berlaku bukan untuk Abraham, tapi untuk orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak punya hubungan baik, atau orang yang tidak memiliki good relationship with God. Kalau Anda nggak pernah punya good relationship with God, nggak pernah memaintain hubungan baik dengan Tuhan, Anda nggak kenal Tuhan, iya, sejuta alasan untuk Anda tidak berani berharap, sejuta alasan Anda tidak gampang percaya terhadap Tuhan, betul? Anda pasti ragu, dijamin. Semua perintah Tuhan akan terdengar absurd dan make no sense. Kemudian Anda jadi hopeless, dan Anda akan against all of your hope, against all odds, ya. Semuanya mustahil, unlikely buat Anda. Mustahil, nggak akan terjadi buat Anda. Bagaimana sih contoh singkat good relationship? Saya nggak menyamaratakan, tapi saya boleh mau cerita ya. Tahun 2012, mertua saya tuh berkata pada kami berdua, saya dan Pauline, nanti lahirkan anak kedua David di Australia saja, di Sydney, karena Pauline itu kan masih ada PR atau permanent residence, masih ada sisa tahun 2012. Pakai, karena Pauline kan pernah sekolah, pernah kerja di Australia selama 7 tahun lebih. Pakai, nanti anak kan bisa lahir gratis, ya. Kemudian juga dapat santunan mungkin dari pemerintah berapa ribu $. Kemudian nanti ada kesempatan untuk jangka panjang, dia bisa sekolah juga mungkin kalau di negeri gratis, mendapat fasilitas kesehatan gratis seumur hidupnya. Dimanfaatkanlah. Ya, oke. Saya mengiyakan, dan mereka berkata pada saya, dan saya katakan pada mereka, baik, thank you untuk usulnya yang sangat baik, tapi izinkan saya berdoa dulu. Dan saya hari itu berdoa malam itu, Tuhan, apakah saya harus pergi ke Australia atau tidak? Because saya harus tanya partner saya yang satu itu. Saya udah tanya sama Pauline, partner saya, dia bilang oke aja, enggak juga enggak apa-apa. Nah, saya tanya partner saya satu lagi, Tuhan Yesus, saya tanya, Tuhan,
apa yang kira-kira engkau mau? Engkau mau aku pergi atau engkau mau aku melahirkan anak, istri saya melahirkan ya. Engkau mau istriku melahirkan di Bandung, di Indonesia. Anda tahu ketika saya baca Alkitab, saya menemukan ayat ini, Yesaya 43 ayat 2, kita baca ya. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan, apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yang mencolok buat saya yaitu adalah apabila engkau menyeberangi air, aku akan menyertai engkau. Anda tahu ketika saya membaca ayat ini, saya langsung sadar Tuhan ngomong sama saya, dia ingin agar saya pergi ke Australia, membawa istri saya untuk melahirkan David di sana. Dari mana saya tahu? Karena saya kenal. Karena tiap hari berhubungan dengan Tuhan, saya baca firman tiap hari, saya berdoa tiap hari, saya berhubungan tiap detik sama Tuhan, maintain relationship begitu. Saya jadi kenal suaranya. Saya jadi kenal. Ketika dia bilang apabila engkau menyeberangi air, aku akan menyertai engkau menyeberangi air. Saya langsung di benak saya ada gambar peta Indonesia, peta dunia, di mana Pulau Jawa, di sini ada benua Australia, ya. Itu ada pulau ini dipisah oleh air. Dia menyeberangi air, ya pasti terbang lah ya, terbang menyeberangi air. Berarti Tuhan ingin saya pergi ke Australia. Nah, kemudian di sana bagaimana? Uangnya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Saya nggak usah cerita panjang lebar, nanti durasinya nggak mencukupi. Tapi Tuhan penuhi kok semua di sana, dan lahir anaknya sehat, dan puji Tuhan setiap 5 tahun sekali perpanjangan keluarga negaraan. Mungkin karena COVID mungkin bisa di kedubes kali ini ya. Karena tahun depan mungkin belum tentu bisa ke Australia. Nah, jadi Anda bagaimana? Kalau sebuah survei diadakan, ya, ada seorang ibu atau bapak, ya, kemudian ditutup matanya, ya, kemudian disuruh meraba 3 orang anak yang seperti anaknya. Salah satu memang ada anaknya di situ. Diraba, nggak boleh bicara, nggak boleh berinteraksi suara. Mereka hanya meraba, mencium rambutnya boleh diraba, dicium bajunya boleh diraba. 90% salah. Banyak yang mirip. Tapi kalau survei kedua, tes yang kedua, 10 anak dijejerin. 10 anak itu sama semua, baju, rambutnya semua, tingginya semua sama, ya. Kemudian si ibunya misalnya, itu juga ditutup matanya, tapi ibunya boleh mendengar suara anaknya, ya. Anaknya seperti anak saya si Faith, dari kecil suka mami. Mungkin dia dengar ibunya pertama mami, yang kedua mami, sampai ke 10 mami, dan dia bisa tahu anak saya nomor 7. Kenapa? Karena tiap hari dia dengar suara anaknya, dia kenal suaranya. Kalau Anda bergaul dengan Tuhan tiap hari dengan firman-Nya, pasti Anda tahu. Pasti Anda tahu mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara daging Anda sendiri. Betul. Kakak yang sayang perempuan, kerjanya di toko emas bagian pembukuan. Dia kalau ngitung uang tuh, uangnya gede ya, uang kertas, setumpukan dilipat jadi 2, dia pakai air sedikit, dia hitung pakai keempat jarinya. Srek. Kadang dia berhenti, cabut 1 lembar, taruh. Srek, dia hitung ratusan juta, puluhan juta dalam sekejap. Kemudian yang misalnya ada 5 lembar uang yang dikeluarkan sama dia tadi dari tumpukan, itu menurut dia palsu. Dan ketika di bawah ditodong di bawah sinar ultraviolet, memang palsu 5-5-nya. Wah, saya takjub. Dari mana kamu tahu uang itu palsu? Terus kamu yakin di tumpukan uang ini yang tadi tidak diambil itu asli semuanya? Kakak saya bilang, kamu hitung sendiri. Saya bertaruh tidak ada uang yang palsu itu. Saya bilang, kamu tahu dari mana itu uang palsu atau tidak? Kerasa di jari saya. Tiap hari jari saya tuh menyentuh uang yang asli. Ketika ada yang palsu kerasa. Halo, jangan kalah sama orang dunia. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang, orang dunia kadang lebih pintar. Saudara, yang namanya kalau kita bergaul sama firman, kita mungkin gak pernah
belajar tentang uang palsu. Ya, kita nggak pernah belajar tentang ilmu klinik, tentang setan, harus gimana, nggak usah belajar hal-hal seperti itu. Ya, nanti kesetanan. Anda belajar firman saja, Anda tahu mana yang Tuhan, mana yang palsu. Bahkan di akhir zaman, hari-hari ini, Tuhan mengatakan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi Anda bisa saru, Anda harus tahu membedakannya. Kalau Anda tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, kalau Anda tidak mau membina hubungan baik dengan Tuhan, Anda bisa salah. Oke? Sekali lagi, bina hubungan baik. Terakhir, membina hubungan baik itu gimana sih? Bukan seperti hukum Taurat yang tadi dibilang di ayat Roma 4:13 tadi. Bukan artinya Anda harus bangun pagi, ya menyembah, ya baik, bangun pagi menyembah Tuhan, baca Alkitab, firman. Tapi yang penting adalah apa? Anda menyerap firman itu tidak. Anda betul-betul menyembah Tuhan, menghabiskan spend time with God tidak. Ketika Anda menghabiskan waktu yang berkualitas, memaintain itu, terus kemudian di lapangan tiap kali ada apapun, Anda dengar suara Tuhan dan lakukan. Itu yang namanya maintain hubungan baik. Salah satunya lewat pemimpin. Wah, dalam organisasi paling kelihatan ya, orang-orang yang nggak taat pada pemimpin seperti apa, lihat saja akhir hidupnya. Ya, dia tidak akan jadi pemimpin yang baik. Kalaupun dia jadi pemimpin yang buruk. Oke saudara tinggal kembangkan sendiri dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang telah kami dengar. Biar apa yang kami dengar ini menumbuhkan iman kami dan membuat kami sadar sepenuhnya untuk membina hubungan yang baik dengan Engkau setiap hari. Sebab hubungan kami dengan Bapa yang dulu mungkin sempat terputus telah tersambung kembali berkat kematian-Mu Yesus di kayu salib. Dan Kau memungkinkan Tuhan untuk kami berhubungan dengan Bapa 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami percaya setiap orang diberi waktu dan kesempatan yang sama. Kami mau memanfaatkannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari buka hati saudara dan angkat tangan saudara untuk boleh menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera turun atas diri saudara dan melepaskan berkat-berkat yang terbaik dalam hidup saudara. Diberkatilah ketika saudara masuk dan ketika saudara keluar. Diberkatilah pekerjaan, usaha, rumah tangga, buah kandungan saudara dan studi saudara. Tuhan adalah pembela yang setia. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat anugerah Bapa beserta dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kau Maha Kuasa, Engkau ajaib Tuhan.